Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jumpa kembali sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada acara podcast Ramadan di sore hari ini. Bersama kita telah hadir beliau yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Kiai Haji Zainal Abidin SAG MAG selaku Kasih PHU Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Tambah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Puasanya lancar ya Pak? Doanya lancar mulai awal sampai akhir. Amin. Semoga kita juga para pendengar, para pemirsa podcast Kemenak Banyuwangi, ibadah Ramadannya juga berjalan dengan lancar. Amin. Dilaksanakan dengan khidmat, dan insya Allah kita semua nanti akan melaksanakan ibadah puasa hari ini sampai pada akhir sehingga paripurna. Amin. Baik sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, seperti yang sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau Bapak Kiai Haji Zainal Abidin akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tusi beliau, yaitu tentang persiapan perjalanan haji bagi jamaah haji Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 Hijriah Masehi, tahun 2024 Masehi bertepatan juga di tahun 1445 Hijriah. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Bapak Haji Zainal Abidin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Sahabat religi semuanya, alhamdulillah untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 ini sudah mulai awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah persiapannya agak lumayan ada waktu dan panjang ya. Jadi di sekitar bulan Juni kita sudah memperoleh data tentang perkiraan atau estimasi tentang kuota jamaah haji Kabupaten Banyuwangi. Dan di bulan Juni itu langsung kita verifikasi, alhamdulillah berlanjut di sekitar bulan September. Data kuota yang sudah terverifikasi kita terima, dan selanjutnya di sekitar bulan Desember alhamdulillah kuota resmi yang jamaah haji Banyuwangi yang berhak lunas juga sudah kita terima dari Kanwil. Dan semenjak itu kita sudah menerima Kepdirjen 83 tahun 2024 tentang pelunasan, dan alhamdulillah di Kepdirjen itu kita sudah bisa melakukan tahapan demi tahapan melalui itu. Tahap pertama pelunasannya kita mulai di 10 Januari dan berakhir di 12 Februari. Alhamdulillah, karena memang begitu banyaknya jamaah haji dan berbagai hal, akhirnya Kementerian Agama Pusat memperpanjang masa pelunasan dari yang sebelumnya berakhir di 12 Februari diperpanjang sampai 23 kemarin tuh. Sehingga peluang bagi jamaah haji yang belum melunasi bisa melakukan pelunasan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Dan sampai hari ini kita masih berada di pasca pelunasan tahap pertama, dan apa yang kita lakukan, kita sedang entry data dan sebagian alhamdulillah sudah selesai jamaah haji bagi jamaah haji yang mengusulkan permohonan penggabungan dan pendampingan. Dan ini yang patut kita syukuri untuk tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah, atau di penyelenggaraan ibadah di tahun ini sudah ada penggabungan dan
pendampingan ini yang diharapkan oleh para jamaah haji dan masyarakat, karena di antara mereka jamaah haji ini ada yang lansia, yang mana lansia sebagian ada yang tidak mandiri, ada yang mandiri. Bagi yang tidak mandiri ini tentunya berharap adanya pendampingan, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada pendampingan, sehingga ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, untuk persiapan selanjutnya bagaimana menjelang penyelenggaraan? Insya Allah pasca pelunasan tahap pertama, nanti akan ada pelunasan tahap kedua yang akan dimulai di tanggal insya Allah 13 Maret. Hanya tinggal kita menunggu itu. Dan hal-hal lain terkait persiapan penyelenggaraan di dalamnya apa? Insya Allah jika ini pelunasan tahap 1 dan tahap 2 sudah terlaksana, kita akan melangkah pada agenda selanjutnya. Apa itu? Manasik. Manasik haji. Okay. Manasik haji. Insya Allah nanti sahabat podcast Kemangi semuanya, kita Banyuwangi akan memulai manasik haji baik tingkat kecamatan maupun kabupaten sesuai juknis, akan kita mulai di tanggal 22 April. 22 April, ya, 22 April ini akan kita mulai baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Nah, kira-kira seperti itu tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Hal-hal mengenai pendataan sudah kita lakukan, terus tahapan selanjutnya persiapan pempasporan sudah kita lakukan, kemudian rekam biometrik dalam rangka pengajuan visa untuk jamaah haji juga sudah berjalan dan hampir tuntas. Dan setelah itu nanti kita tinggal menunggu pelunasan tahap kedua. Lah setelah pelunasan baru nanti manasik. Kira-kira seperti itu mengenai rencana penyelenggaraan dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Banyuwangi. Baik, tahapan-tahapannya tadi diawali dari pelunasan tahap pertama, kemudian tahap kedua dilaksanakan sekitar tanggal 13 Maret, nggih Pak? Nggih, tahap keduanya. Kemudian untuk manasik haji diawali tanggal 22 April dan selanjutnya. Jadi para sahabat podcast religi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, itu tadi penjelasan bahwa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh PHU Kabupaten Banyuwangi, awal dari pelunasan, kemudian regulasinya, terus ada pendampingan dan penggabungan, tidak seperti tahun yang kemarin ya Bapak. Untuk tahun ini mungkin banyak keluhan yang masuk ke Kementerian Agama bahwa lansia-lansia yang pada saat itu tidak mendapatkan pendampingan, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada pendampingan dan penggabungan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya apa yang sudah dilakukan oleh PHU Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi untuk mempersiapkan jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini? Jadi sebagaimana tadi di awal sahabat podcast Kemangi, apa yang sudah dilakukan oleh seksi PHU Kemenak Banyuwangi, kami pertama melakukan pendataan verifikasi data. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Pasca verifikasi data untuk kuota Banyuwangi, kita melakukan persiapan untuk pasporing atau pempasporan. Dan ini menurut data yang kami terima, ini sudah hampir 700 jamaah ini sudah memperoleh paspor. Ini sudah kami lakukan dan sekarang sedang berproses. Yang belum juga kita layani untuk memperoleh paspor dari imigrasi. Terus yang ketiga, apa yang sudah dilakukan oleh seksi PHU mulai 2 tahun ini, jadi dimulai 2023 ya Bu ya, dan sampai sekarang untuk rekam biometrik Saudi Visa Bio. Jadi untuk dalam rangka pengajuan visa ini adalah dilakukan di kabupaten kota, dan ini alhamdulillah kita sudah hampir seperti paspor yang keluar, kita sudah 700-an ya, 600-700 jamaah haji yang sudah kita lakukan rekam Saudi Visa Bio. Ini Saudi Visa Bio. Ya, rekam biometrik Saudi Visa Bio. Ini sudah kita lakukan. Ini. Terus selanjutnya apa yang sudah dilakukan seksi PHU?
dalam rangka untuk persiapan kita semuanya sudah mengentry data tentang jamaah yang pengajuan pendampingan dan penggabungan ini yang insya Allah terakhir ini besok ya Bu, terakhir. Makanya bagi sahabat podcast Kemangi semuanya dan juga masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang masih menginginkan penggabungan, baik itu penggabungan dan pendampingan, silahkan, karena sesuai edaran terbaru kita terakhir di tanggal 7 Maret ini 7 Maret. betul. Berarti hari ini masih ada kesempatan masih ada untuk waktu melakukan penggabungan permohonan penggabungan dan Siap, pendampingan. siap, Ini yang sudah kami lakukan ya, sudah kami lakukan dalam rangka untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Kabar baik ini Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Bapak, untuk pelaksanaan manasik haji itu bisa dilakukan selain di mandiri gitu ya, dilakukan oleh jamaah sendiri, ini juga dilakukan oleh Kementerian Agama melalui KUA gitu. Kira-kira Bapak, untuk pelaksanaan manasik haji itu sudah diketahui belum tanggalnya kapan gitu? Terima kasih Bu. Sudah 2 hari ini kita menerima juktis tentang manasik ya, baik itu manasik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Sesuai jadwal kita Banyuwangi mengacu pada juknis yang ada, kita manasiknya kita mulai di tanggal 22 April. 22 April. Nah, sesuai juknis juga, insya Allah nanti tingkat kecamatan kita 6 kali. Berarti setiap kecamatan 6 kali Bapak? Ya, 6 kali pertemuan. Terus untuk manasik kabupaten kita ada 2 kali. 2 kali. Nah, ya. Sesuai di juknis juga, nanti untuk tiap kecamatan bisa mengajukan pelaksanaan manasik, tapi ada syaratnya. Bagi yang di kecamatan itu jamaahnya minimal 45. Bisa melaksanakan di kecamatan. Betul. Bagi yang misalkan taruh kecamatan A kok cuma jamaahnya di bawah 65, itu harus gabung atau merger dengan kecamatan terdekat. Gitu. Seperti itu, juknisnya seperti itu. Ya, hampir mirip dan sama seperti tahun-tahun kemarin. Ya, seperti itu. Insya Allah per hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan persiapan untuk memulai manasik tingkat kecamatan tersebut, dan kita mohon melalui sahabat podcast Kemangi ini semuanya nanti bantuannya menginformasikan kepada masyarakat jamaah haji untuk mengikuti mulai awal sampai akhir manasik ini, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Nah, mengapa? Agar jamaah paham, tahu, dan nanti termasuk implementasi penerapan dari ilmu-ilmu yang diperoleh di manasik tingkat kecamatan dan kabupaten. Walaupun toh misalkan masyarakat sudah ikut KBU, tetap wajib ikut manasik baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, karena manasik yang di KBU itu ya bahasa guyon saya itu sunnah, adapun yang wajib adalah yang diadakan oleh Kementerian Agama baik kecamatan maupun kabupaten. Iya, kadang biasanya begini Pak Haji, untuk jamaah yang sudah mengikuti manasik mandiri di KBIU-nya itu, saya kan sudah dapat ilmunya di sana gitu. Nanti paling-paling juga sama penyampaiannya, apa yang disampaikan sama juga gitu Pak. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tetapi tidak ada salahnya untuk masalah ilmu. Jamaah haji itu jika memang sebagian sudah ikut di KPU, tidak ada salahnya ikut manasik yang diadakan oleh Kementerian Agama. Barangkali ya ada tambahan ilmu yang lain yang itu belum ada di KPU, seperti itu. Tidak ada salahnya kan untuk mencari ilmu. Terus misalkan ikut di sana, ikut di, tidak ada salahnya. Iya, semakin banyak persiapan yang kita lakukan, salah satunya adalah ilmu terkait dengan ibadah haji juga insya Allah semakin memantapkan diri para jamaah haji untuk melaksanakan ibadah dan mendapatkan predikat haji makmur. Mabrur maksudnya. Bapak Haji,
Ngapunten, Ya. ini apa ya? Kan sudah banyak, mungkin jutaan, ratusan juta jamaah haji Ya. yang sudah berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima ini ke Ya. Baitullah. Tapi kemudian mereka, saya mohon maaf, Ya. tidak semuanya ya, mungkin ada sebagian yang juga tidak ke sana. Yang yang ditempuh, yang tujuan yang mereka harapkan itu adalah satu, mereka beribadah haji sesuai dengan syariat, memang iya betul. Kemudian tujuannya juga yang penting haji saya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan gitu. Sementara impact atau efek samping dalam kehidupan sehari-hari terkadang luput untuk diamati dan dirasakan oleh para jamaah haji itu. Sebetulnya Bapak, mohon untuk di penjelasan, barangkali ini menjadi pencerahan bagi semua jamaah haji. Apa sih impact dari ibadah haji yang harusnya dirasakan oleh yang bersangkutan atau bahkan oleh masyarakat yang lainnya? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini saya harapkan, alhamdulillah periode saya menjabat di Kasih seksi PHU ini saya tekankan kepada para narasumber, baik yang itu di tingkat kecamatan maupun di kabupaten atau bahkan saya sendiri, ini tidak ada maksud apa-apa, tapi saya ingin berbagi dan bagaimana tujuan ibadah haji itu bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi betul-betul sampai kepada apa tujuan dari disyariatkannya ibadah haji itu. Tak ubahnya ibadah-ibadah yang lain, mulai puasa, sholat, zakat, dan lain-lain itu. Karena apa? Karena saya melihat, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, ibadah haji yang pada mulanya adalah sebagian besar adalah napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail dan keluarganya. Pada dasarnya seperti itu kan, napak tilas semuanya. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Ada hikmah-hikmah yang sebenarnya itu harus kita gali dan kita jadikan nanti sebagai suri tauladan, dan kita jadikan sebagai kalau dalam bahasa fikihnya ini maqasidus syariahnya ini apa, hikmahnya apa dari menjalankan ibadah haji. Nah, ini saya tekankan juga kepada narasumber agar nanti masyarakat juga semakin paham, masyarakat dan jamaah tidak hanya berhenti di penyelenggaraan, tidak hanya berhenti di fikih, tidak hanya berhenti yang penting ibadah saya sah, yang penting ibadah haji saya sudah sesuai syarat, wajib, dan rukun haji. Bukan hanya berhenti di situ, tapi bagaimana taubahnya di sholat, taubahnya di puasa. Apa yang saya ambil contoh di sholat. Di sholat, permulaan ibadah ini adalah ibadah yang bersifat individual, ya kan? Kita melakukan sholat, tapi setelah kita pelajari baik dari Al-Quran, hadis, bukan hanya ritual sholat itu, tapi pasca sholat ada enggak pengaruh dan dampak dari sholat yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya untuk pribadi kita dan juga untuk orang lain. Jadi ada kata-kata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lah, ini bisa dilihat dari haji juga sama. Haji bukan hanya mengejar sah secara syarat, wajib, dan rukun, bukan. Tapi setelah itu dampaknya dalam kehidupan sehari-hari kita secara pribadi dan dampaknya kepada orang lain dan kepada masyarakat harus ada. Itulah mengapa ada istilah haji mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu bagaimana? Haji yang antara seseorang yang melaksanakan ibadah haji itu sebelum dan setelahnya ini ada dampak yang baik, lebih baik, ya, lebih baik setelahnya. Karena ada apa? Perubahan. Ada perubahan dalam segala hal, dalam segala sisi. Sebagaimana kita tahu, ibadah haji untuk tahun ini untuk masalah waktu ya, kita 42 hari. Nah, 2 hari perjalanan keberangkatan dan pulang itu 2 hari. Selebihnya 40 hari itu berada di Makkah dan di Madinah. Nah, dari 40 hari ini saya menyebut itu di sana proses ya. Kita proses.
itu bukan tujuan utama, bukan terminal akhir. Kita ke Makkah, kita ke Madinah, itu bukan terminal akhir, itu bukan tujuan utama. Tapi ibarat belum tapi ya, ibarat pendidikan itu proses kita belajar. Proses kita belajar baik mulai di MI, di MTS, di MA, dan di bangku perkuliahan mulai S1, S2, S3. Lah hasil dari proses pembelajaran itu adalah pasca setelah keluar. Lah ijazah bukan tujuan akhir. Ijazah bukan tujuan akhir. Nah, jika ada jamaah yang ada sertifikat haji, sertifikat itu bukan tujuan akhir. Tapi sebagaimana Ibu tanyakan, impact dan dampak dampak yang baik bagi baik itu pribadi maupun masyarakat, itu yang menjadi tujuannya. Ya, pasca ibadah haji, apakah satu, kesabaran kita semakin baik, akhlak kita semakin baik, baik kepada keluarga dalam lingkup yang kecil, kepada masyarakat, dan kepada siapapun. Itu. Yang selanjutnya, pasca ibadah haji, apakah sikap kedermawanan kita semakin baik atau justru atau sebaliknya? Mengapa saya sebut ini? Karena begini, untuk mengeluarkan dana untuk tahun ini ya Bu ya, insya Allah pelunasan 34. Nah, dulu ya setor awal kita sudah di 25 juta, berarti sekitar hampir 60 juta ya dana uang yang kita keluarkan dalam rangka untuk penyelenggaraan ibadah haji, dan itu untuk keperluan individu personal kan ya, ibadah itu. Lah untuk mengeluarkan dana sebanyak itu alhamdulillah kita lakukan. Nah, bagaimana nanti pertanyaannya pasca setelah ibadah haji sudah kembali ke tanah air, apakah untuk hal yang sama, untuk keperluan sosial, untuk keperluan keagamaan, untuk keperluan kemasyarakatan, kita juga tidak merasa berat untuk mengeluarkan dana sebesar itu atau minimal separuhnya. Nah ini akan dibuktikan nanti, akan dibuktikan. Betul. Nah, bisa, kalau separuhnya kan 30 juta. Iya. Nah, bagaimana kira-kira? Nah, iya, betul, nah seperti ini. Makanya kita sering dengar ada ungkapan orang-orang cerdas. Kalau kita kaya hanya untuk kepentingan, hanya kaya untuk sendiri, untuk pribadi, untuk keluarga, saya menyebut itu bukan kaya. Tetapi kalau dia kaya, punya harta banyak, tetapi sebagian hartanya itu, mohon maaf, ada orang lain yang bisa menerima manfaat, ada orang lain yang bisa menikmati manfaat dari hartanya, itulah yang disebut kaya yang sejati. Nah, itu harus kita mulai dari ibadah haji ini, melalui hikmah dan tujuan akhir dari terminal akhir dari perjalanan ibadah haji. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ibadah haji itu bukan hanya sekedar tujuan kita ke Baitullah, tetapi kita nikmati prosesnya seperti apa. Kemudian, nah dari proses itu kita nanti bisa tahu, gitu ya Pak Haji ya, bagaimana kemudian kita membentuk diri kita menjadi betul-betul nanti kembalinya dari tanah, dari Baitullah ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Jadi intinya adalah prosesnya, dan memang tujuannya juga penting, tetapi yang paling penting itu adalah proses dari ibadah haji itu. Begini mungkin barangkali ya, ketika ke sana kita itu masih proses. Proses ketika ke tanah suci, baik itu ke Madinah, ke Makkah, itu prosesnya masih prosesnya. Lah tujuan akhir, terminal akhirnya adalah ketika sudah kembali ke tanah air, seperti itu. Makanya dengan bahasa yang guyon dan santai saya sampaikan, saya tidak heran kalau jamaah haji di sana ibadahnya pewateng, sholat jamaahnya tepat waktu, bahkan sebelum waktu adzan itu sudah berada di masjid. Nah, saya tidak heran, karena apa? Karena memang di sana kita hanya fokus untuk beribadah. Tapi yang lebih heran, tatkala sudah kembali ke tanah air, ibadahnya semakin bagus, sholat jamaahnya semakin bagus, dan lain-lain, misalkan sosialnya juga semakin bagus, akhlaknya semakin bagus, kesabaran lah, itu saya yang angkat
hormat untuk jamaah haji yang hasil dari ibadah betul, haji tadi. seperti Impact-nya itu. ya Pak Haji luar biasa. Oke. Baik sahabat podcast religi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia, sambil menanti saatnya azan maghrib tiba, kita sudah melaksanakan podcast Kemangi yang pada sore hari ini disampaikan oleh Bapak Kasih PHU. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Zainal Abidin SAG MAG. Luar biasa, banyak ilmu, banyak pengetahuan, dan banyak lagi hal-hal yang telah kita dapatkan di podcast kali ini, dan semoga semuanya ada manfaat dan hikmah di baliknya. Yang terakhir Pak Haji, untuk close statement, monggo silahkan. Sahabat podcast Kemangi semuanya dan para jamaah haji, untuk dalam rangka agar ibadah haji kita sukses semuanya, kita harus punya trik-triknya ya. Jadi setidaknya dari fisik mohon nanti mulai jauh-jauh hari disiapkan olahraganya, karena sebagian besar di sana nanti fisik ya, olahraganya, jalan kakinya dan lain-lain disiapkan mulai di tanah air sehingga nanti di sana nggak kaget. Yang kedua, ikuti manasik baik di KPU dan di kecamatan dan di kabupaten dengan baik, karena dengan semakin banyak kita menerima ilmu, insya Allah akan semakin banyak dan mungkin nanti ibadah kita akan sesuai dengan syariah, sesuai dengan fikih. Dan yang terakhir, mudah-mudahan nanti jamaah haji Kabupaten Banyuwangi semuanya yang menjadi duta-duta Kabupaten Banyuwangi nanti menjadi mabrur semuanya, sehingga ke depan Banyuwangi akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, pendengar, sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, tiba saatnya untuk kita berpisah, dan selanjutnya insya Allah akan bertemu dengan podcast-podcast yang lain selanjutnya di bulan Ramadan ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan akhirnya kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.